Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di pada Sindiran Show. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih kebilang begitu serobo. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan baca sebuah informasi dari Special Wood berjudul MUI Pemicu Perpecahan di Indonesia oleh Alifur Rahman. Dipecatnya Isamuddin dari MUI jelas ada kaitannya dengan kesaksian beliau di persidangan kasus Ahok. Isamuddin datang sebagai saksi ahli atas nama pribadi. Meskipun posisinya sebagai wakil ketua komisi fatwa MUI sekaligus merupakan Rais Suriah PBNU, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sebab Isamuddin dipercaya bersaksi sebagai ahli tentu karena kapasitas sebagai tokoh Islam yang merupakan bagian dari MUI dan ormas Islam terbesar di Indonesia, PBNU. Saya ketahui bahwa sikap keagamaan MUI itu menjadi pemicu persoalan ini menjadi besar. Karena kesimpulannya antara lain menjadi dasar diajukan ke Barreskrim, karena kesimpulannya menyatakan Pak Basuki menghina Al-Quran dan juga ulama. Padahal Pak Basuki tidak menyebut bunyi Al-Maidah 51 dan hanya menyebut orang. Bisa jadi orang biasa, bisa jadi politisi, bisa jadi ulama, dan MUI tidak melakukan klarifikasi ke Kepulauan Seribu dan tidak memanggil Basuki Cahayapurnama untuk mengklarifikasi hal tersebut, ucap Isamuddin. Pernyataan ini jelas menohok pihak MUI yang enggan, yang dengan sangat cepat mengeluarkan fatwa atau sikap keagamaan dan menyatakan Ahok menghina ulama. Isamuddin menjawab keraguan publik sekaligus mengkonfirmasi bahwa fatwa MUI itu merupakan keputusan sepihak dan tidak melalui prosedur yang benar. Bagaimana bisa dikatakan benar kalau wakil ketua komisi fatwa tidak diikutkan dalam bahasan fatwa? Kesaksian Isamuddin juga menjadi jawaban dari kecurigaan kita selama ini bahwa memang fatwa MUI terhadap Ahok syarat kepentingan baik politik dan radikalisme Indonesia. Untuk itu saya sangat salut dan mengapresiasi keberanian Isamuddin yang dengan terang benderang meluruskan konflik kekerasan atas nama agama. Teror dan ancaman pembunuhan yang dilakukan secara terbuka bersama 7 juta warga bumi datar. Memang MUI adalah biang kerok dari demo-demo bersaudara tersebut. Kelompok pendemo pun dengan sengaja menyebut diri mereka adalah GNPF MUI, seolah-olah mereka bagian dari MUI dan pihak MUI pun tidak ada yang berani mengatakan keberatan. Toh sebagian anggotanya ikut turun ke jalan mendemo Ahok. Lihatlah gambar di atas. Hanya setelah keributan semakin besar, Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI melarang penggunaan atribut MUI. Tapi pada akhirnya itu tidak digubris oleh kelompok demonstran anti radikal. Ulangi, tidak digubris oleh kelompok demonstran Islam radikal. Lebih banyak yang ikut GNPF MUI dibanding Ma'ruf Amin yang hanya sendiri. MUI pemicu perpecahan di Indonesia. Apa yang terjadi pada demo 4/11 dan 2/12 merupakan sebuah kejadian yang perlu kita catat sebagai dampak dikeluarkannya fatwa amatir dan serampangan oleh MUI. Karena tanpa fatwa tersebut tidak akan pernah ada yang namanya GNPF MUI. Selama ini masyarakat Indonesia begitu percaya dengan MUI karena sudah terdoktrin untuk menjunjung tinggi MUI dan percaya penuh organisasi ini suci dan halal. Jadi sekalipun investasi penipuan kalau diberi label halal oleh dan fatwa MUI, masyarakat bisa dengan begitu saja percaya. Masyarakat tidak akan melihat apakah itu penipuan ataupun bukan, sebab kebanyakan berpikir bahwa MUI sudah pasti benar. Dan saya tidak sedang mengarang cerita. Salah satu perusahaan penipuan atau investasi bodong bernama PT Golden Trades Indonesia Syariah
dinyatakan telah menjalankan operasi sesuai dengan syariah Islam. Gara-gara Ma'ruf Amin mengatakan bahwa GTIS beroperasi sesuai syariah, masyarakat berbondong-bondong menitipkan uangnya. Apalagi menurut pengakuan koordinator nasabah GTIS, ada logo halal atas skema investasi tersebut. Tak tanggung-tanggung, 10 triliun uang nasabah terkumpul karena fatwa syariah dari MUI. Fanatisme masyarakat terhadap MUI sebenarnya karena alasan kita mempercayai mereka para ulama, memiliki keilmuan lebih mendalam tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam. Tapi jika melihat kekacauan yang sudah pernah dilakukan oleh MUI, jujur saya sangat khawatir. Bangsa ini patut waspada dengan sikap MUI. Sebuah perusahaan kecil bisa mengumpulkan 10 triliun rupiah hanya karena fatwa MUI. Sebuah kasus yang masih abu-abu mendadak jadi begitu jelas dan berhasil menekan hukum dengan demonstrasi berseri 7 juta warga. Kenyataan ini sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi kita ke depan. MUI berhasil menerbitkan hukum sendiri berdasarkan penafsiran segelintir orang mengalahkan produk hukum positif di Indonesia. Kalau sudah begini, maka kerusuhan dan kemarahan masyarakat bisa sangat tergantung dengan MUI. Asal MUI katakan si A menista agama, maka 7 juta warga orang langsung berkumpul mendemo menuntut si A dibunuh dan digantung. Ngeri. Ngeri sekali. MUI katakan produk itu syariah, sekalipun itu penipuan, orang akan percaya begitu saja. Ini bahaya. MUI penuh kepentingan. Dari 2 kasus yang saya sebutkan nampak jelas MUI memiliki kepentingan. Pada kasus GTIS, MUI dikuasai nafsu uang dan bisnis. Pernyataan bahwa GTIS beroperasi secara syariah dapat dipastikan tidak gratis. Selalu ada harga yang mereka bayarkan agar MUI mau keluarkan fatwa. Sementara pada kasus Ahok, nampak jelas ada kepentingan politik dalam Pilgub Jakarta. Tujuannya adalah memenjarakan Ahok. Ya, memenjarakan Ahok agar gagal maju sebagai cagup atau minimal meruntuhkan elektabilitas Ahok sehingga Anies ataupun Ahy bisa menang. Sangat jelas. Kita tidak bisa tutup mata melihat Anies begitu mesra dengan Rizik. Sementara Zaidul Tauhid yang merupakan wakil ketua MUI merupakan anggota DPR aktif dari P3, partai pendukung AHY. Dan pada akhirnya jika melihat pemecatan Isamuddin yang berbeda pendapat dengan MUI, kita semua harus sepakat bahwa MUI memang penuh kepentingan dan mengeluarkan fatwa terhadap Ahok semata-mata karena kepentingan politik. Dalam Islam, perdebatan atau ikhtilaf itu biasa. Tidak boleh hanya karena beda pendapat langsung dibunuh, diserang atau dipecat. Pemecatan Isamuddin nampak seperti sikap panik dan tidak mau ada orang yang membongkar kebusukan MUI. Bagaimanapun, meski MUI telah kehilangan integritasnya, namun pembubaran MUI merupakan kebijakan yang dapat menimbulkan kerusuhan. Sebab apa? Karena di Indonesia ini sepertinya lebih banyak masyarakat yang fanatik dan bodoh dibandingkan yang bisa berpikir. Lihatlah, uang 10 triliun pada penipuan syariah dan 7 juta berdemo atas nama pengawal fatwa. Masyarakat perlu diedukasi secara perlahan, dibuka mata hatinya agar bisa melihat dengan jelas mana setan dan mana malaikat. Salah satu yang bisa saya lakukan untuk mengedukasi adalah membuat simut ini, portal opini yang nantinya akan menjadi catatan sejarah Indonesia, menjelaskan kasus per kasus secara detail dari beragam sudut pandang. Harapannya 5 atau 10 tahun ke depan Indonesia benar-benar menjadi negara maju dan warganya tidak ada yang percaya bahwa bumi itu datar. Begitulah kura-kura Alif Rahman. Ada komentar dari Yang Gaul, Ma'ruf Amin dikadalin Azidin dan kawan-kawan dalam kasus GTIS. Ma'ruf Amin dikadalin gerombolan GNPF MUI yang memang anggota MUI, Bahtiar Nasir, Zaidul Tauhid, Zainul Rasmin, dan Tengku Zulkarnain dalam penerbitan fatwa pandangan keagamaan MUI. Ada Kuya Wiryawan, wah kalau GTIS ini kan sudah lama ya, 2014 kalau nggak salah. Bravo kalau kasus itu mulai diusut lagi. Tuntaskan sebetulnya kalau mau melihat kredibilitas MUI sekarang ini, tidak perlu terlalu mencari kesalahan di sertifikasi halal. Pasti mereka sudah punya alibi atau ada akan memakan waktunya dan tenaga. Aparat pemerintah tinggal lebih dikuasai MUI CZTZ ya, di mana
rakyat mau percaya lagi kalau lembaga menerbit fatwa ini masih ada manusia berhati bersatu ini. MUI yang kalau mau tetap dipercaya harus diinformasi total. Menteri Agama tidak boleh diam. Minimal 4 orang yang harus diverifikasi adalah BN, ZR, ZT, TZ gitu ya. Badr Nasir sudah terindikasi begitu ya. Seperti apa yang sudah ditelanjangi Bang Nafis penulis ya. Ma'ruf Umin mungkin ikut juga kali ya. Begitu ya, oke. Segera demikian bro atas perhatiannya, dan tentunya kami sangat berterima kasih atas atensi Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.